Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-hadi ila siratal mustaqim. Al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidil mahlukin sayyidina Muhammadin imamul hadin wal muhtadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Alhamdulillah, kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih menemui hari ke-18 bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada penghulu seluruh alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa ceramah Ramadan, uhuwah, Bapak, Ibu, Ananda, dan siswa, dan hadirin yang berbahagia. Dalam menjalani kehidupan, banyak di antara kita tertipu dengan banyaknya makanan yang enak, pakaian yang bagus, HP smartphone yang terbaru, motor yang bagus, mobil yang mewah, dan rumah besar, bagus dan megah. Padahal itu hanya segelintir nikmat di antara miliaran nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Banyak di antara kita rutinitas sehari-harinya bekerja untuk makan, kemudian makan untuk bisa kembali bekerja. Terjebak sehari-harinya dengan itu rutinitas. Padahal tak bisa dipungkiri, sebesar apapun rumah yang kita tempati, sebagus apapun rumah yang kita tempati, hanya sepetak tanah rumah terlama kita di dunia ini. Sebagus apapun baju yang pernah kita pakai, hanya sepotong kain kapan yang tersisa untuk kita dikubur nanti. Lalu, apa tujuan kita hidup ini? Apa tujuan kita hidup di muka bumi ini? Apa tujuan keinginan Allah Ta'ala menciptakan kita hidup di muka bumi ini? Hal ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Jariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Hal-hal inilah yang banyak di antara kita melalaikan. Hal-hal inilah yang sering kita terlalaikan. Hal-hal inilah yang bahkan di antara kita tak mengetahui. Tujuan, keinginan, dan maksud Allah Azza wa Jalla menciptakan kita hidup di muka bumi ini tak lain dan tak bukan adalah untuk beribadah kepadanya, mengesahkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di seluruh alam dan bertakwa kepadanya. Hal ini sering terlalaikan, hal ini sering kita terlupakan, menganggap dan lebih banyak mementingkan hal-hal lain selain hal-hal beribadah kepada Allah. Lebih banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal remeh, lebih banyak waktu kita habiskan untuk mengejar hal duniawi dan semisalnya. Hal ini terjadi karena kita tertipu dengan manisnya duniawi. Hal ini terjadi karena kita tertipu dengan sesuatu yang bahkan pasti tak akan abadi. Menganggap dan meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik bagi kita, meyakini bahwa itu adalah sesuatu sebenarnya kebaikan bagi kita, tanpa mengetahui, mempelajari, bahkan mencari tahu apakah sebenarnya kebaikan bagi kita. Apakah itu hal duniawi merupakan kebaikan bagi kita. Diceritakan suatu hari ketika Rasulullah SAW memotong seekor kambing, dan tatkala Sayyidatul Aisyah menghidangkan sepotong paha yang merupakan bagian kesukaan Rasul. Ketika menghidangkan, Rasulullah bertanya kepada Sayyidatul Aisyah,
apakah sudah kau berikan kepada Abu Hurairah tetangga kita? Dijawab Sayyidatu Aisyah, sudah kuberikan ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi, apakah sudah kau berikan kepada Ummu Aiman? Sayyidatu Aisyah pun menjawab, sudah kuberikan ya Rasulullah. Kemudian Rasul bertanya lagi tentang tetangga-tetangga yang lain. Sampai Sayyidatu Aisyah merasa penat dengan pertanyaan Rasul. Sayyidatu Aisyah ingin menegaskan bahwa sebenarnya semua masakan sudah habis diberikan, kecuali beberapa bagian yang akan dinikmati Rasulullah dan Sayyidatu Aisyah. Sayyidatu Aisyah pun berkata, sudah habis kuberikan ya Rasulullah, yang tersisa yang ada di depan kita ini. Mendengar jawaban sang istri tersebut, Rasulullah tersenyum, kemudian menjawab dengan kalimat yang singkat, namun sangat mendalam. Kau salah ya Aisyah, yang habis adalah yang di depan kita ini. Yang tersisa, yang kekal adalah apa yang kita sedekahkan. Dari kisah demikian, dapat disimpulkan, banyak di antara kita yang mengira bahwa banyaknya makanan enak yang kita makan, baju bagus yang biasa kita pakai, HP smartphone yang kita pakai, motor enak yang biasa kita pakai, mobil mewah yang kita miliki, rumah besar bagus yang biasa kita tempati, dan harta-harta lainnya, itulah sebenar-benarnya harta kita. Padahal harta kita sesungguhnya adalah harta yang kita nafkahkan, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan di jalan Allah yang menjadi amal ibadah dan pahala untuk kita nanti nikmati di negeri akhirat. Banyak di antara kita yang mengira bahwa banyaknya harta itu merupakan kebaikan. Bahkan mengira kebaikan itu harus dengan banyaknya harta. Padahal hal ini sudah dipertegas Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Lau kanatid dunya tajinu indallahi janaha ba'udatin masyaqa kafiran minha syurbata ma'in." Jikalau dunia itu di sisi Allah ada nilainya walaupun seharga sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan harta dunia kepada orang-orang kafir walaupun dengan seteguk air. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Qadai. Melihat kenyataan yang terjadi, bahkan malah banyaknya orang kafir yang hidupnya harta melimpah ruah. Sudah jelas hadis Rasul menegaskan bahwa harta dunia di sisi Allah tak ada nilainya. Dan banyaknya harta itu di sisi Allah Ta'ala itu bukan pasti sebuah kebaikan. Dari ini dapat disimpulkan bahwa kebaikan-kebaikan sebenarnya buat kita itu tidak pasti dengan seberapa banyak, seberapa mewah harta kita. Kebaikan-kebaikan kita sebenarnya itu adalah takwa, amal ibadah, dan pahala kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah Ta'ala tidak menilai bentuk fisik dan harta kalian, akan tetapi Allah Ta'ala menilai hati dan amal-amal kalian. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Maka sudah sepantasnya kita memahami dan meyakini bahwa kebaikan-kebaikan sebenarnya buat kita itu adalah takwa, amal ibadah, dan pahala untuk kita nanti di negeri yang kekal abadi, yaitu negeri akhirat. Pemirsa ceramah Ramadan Ukhuwah Bapak, Ibu, Ananda, siswa hadirin yang berbahagia. Juga harus kita pahami bahwa setiap perbuatan dan waktu yang kita habiskan untuk karena ridha Allah Ta'ala itu benar-benar menjadi suatu kebaikan bagi kita. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Tuba liman kana wujida fi sahifatihi istighfaron kasiron. Betapa beruntungnya bagi orang yang mendapati buku catatan amalnya banyak istighfar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di hari kiamat kelak,
kita akan benar-benar merasakan betapa berharganya waktu yang kita habiskan untuk banyak beristighfar. Dan di situ juga kita akan benar-benar merasakan kebaikan sebuah istighfar. Terlebih-lebih lagi bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, bulan yang dimana amal ibadah dan pahala itu dilipat gandakan. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itkun minan nar. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah ampunan, dan bagian akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Sungguh beruntungnya orang yang mendapatkan ketiga ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang tidak melaksanakan puasa satu hari di bulan Ramadan bukan karena sebab yang diperbolehkan oleh Allah Ta'ala, atau bukan karena sakit, maka puasa itu tidak sebanding dengan puasa ia sepanjang masa seandainya ia melaksanakannya. Disebutkan di kitab Irsadul Ibad. Maka sudah jelas puasa dan amal ibadah di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi suatu kebaikan bagi kita. Terlebih-lebih lagi malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam khusus yang diberikan kepada kita, umat Nabi besar Muhammad SAW, karena diberikan umur yang pendek, maka diberikan malam Lailatul Qadar sebagai pelipat gandaan dan pahala. Barang siapa yang melaksanakan ketaatan di malam itu, seakan-akan ia melaksanakan ketaatan selama 1000 bulan atau 83 tahun. Hal-hal inilah yang sepantasnya menjadi kebaikan. Hal-hal inilah yang sebenar-benarnya kebaikan bagi kita. Hal-hal inilah yang sepantasnya kita utamakan. Hal-hal inilah yang selayaknya selalu kita perlombakan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Ini saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memahamkan kita, khususnya untuk saya sendiri, bahwa kebaikan kita itu bukan letaknya di harta. Kebaikan kita sebenarnya itu adalah di segala sesuatu yang membawa kita menuju ridho Allah Ta'ala. Dan kita menjalani hidup dengan keyakinan selalu mengutamakan kehidupan di akhirat kelak. Wal akhiratu khairu wa abqa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, al-qaisu mandana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, orang bijaksana itu adalah orang yang menjaga nafsunya dan berbuat untuk kepentingan setelah ia meninggal. Rawahu Tirmidzi. Bila ada kekeliruan atau salah, maka tidak lain datangnya dari hamba doif yang fakir ini. Bila ada kelebihan atau kebaikan, sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakada minni alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.